km, yang mana merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera, di mana rute Medan Kuala Namu yakni 17,8 km dan rute Kuala Namu Tebing Tinggi yakni 44 km. Nah, selama arus mudik Lebaran tahun ini sudah banyak pemudik yang menggunakan tol Medan Tebing Tinggi ini, sehingga penting untuk mengutamakan keselamatan dan berkendara dengan aman. Nah, pada siang hari ini saya sudah bersama dengan narasumber saya, yakni Officer 1 Medical Services Dr. Gama Mahardika. Selamat siang, dan apa kabar dokter? Selamat siang, baik, siang. Nah, dokter, pada arus mudik Lebaran tahun ini mungkin bisa dibagikan tips kepada detikers agar kondisi fisik pengendara itu tetap sehat dan tidak mudah kelelahan. Baik, untuk tips ketika berkendara di waktu mudik ini tentukan pastikan pengendara ini mendapatkan cukup sebelum melakukan perjalanan minimal 4-6 jam. Ya. Kemudian ketika masa puasa ini juga pastikan sahurnya dengan gizi yang seimbang, tidak terlalu banyak karbo, karena apa? Karbo ini bisa memicu kantuk, gitu ya. Dan pastikan setiap kali berkendara, ya, dalam 4 jam istirahat antara 15 sampai 30 menit. Dokter, adakah hal-hal yang harus diwaspadai oleh pengendara yang menderita penyakit tertentu, khususnya bagi pengendara yang mengonsumsi obat-obatan? Ya, kalau untuk pengendara yang saat ini sedang mengkonsumsi obat-obatan yang menimbulkan kantuk, seperti misal obat flu, ya diharapkan untuk tidak mengemudi dalam 4 jam setelah mengkonsumsi obat. Kemudian ada juga pengendara yang memiliki kondisi diabetes, itu juga harus lebih berhati-hati karena gula darah yang tinggi atau terlalu rendah itu dapat menyebabkan seseorang itu mengalami kantuk berlebih ketika berkendara di siang hari. Untuk itu, Dok, apakah ada layanan kesehatan yang diberikan oleh Pertamina kepada para pemudik pada masa Lebaran tahun ini? Tentunya ada. Jadi di Sumbagut ini kita membuka ada 9 posko yang dilengkapi dengan mini klinik, kemudian ada emergency team dengan tenaga dokter dan ambulans standby. Kita juga menyediakan di posko untuk tes kelelahan dengan Pertamina Famous dan juga pemeriksaan gula darah dan kolesterol gratis tentunya bagi pemudik. Nah, Dok, fasilitas apa yang disediakan jika pengendara tiba-tiba mengalami masalah kesehatan di tengah jalan atau kemungkinan terjadi kecelakaan di jalan tol Medan Tebing Tinggi? Oke, bagi pengendara yang membutuhkan pertolongan medis dapat segera mendatangi setiap posko kami yang tersebar di seluruh Sumbagut, yang ada di situ tenaga medisnya, ada mini kliniknya, dan juga kita akan berikan pengobatan sesuai standar. Dari apa yang sudah dokter sampaikan tadi, sudah adakah pemudik yang menerima layanan kesehatan tersebut, Dok? Untuk saat ini sudah cukup banyak, Mbak, ya. Jadi per hari ini sudah ada 429 pemudik yang kita berikan bantuan medis yang tersebar di seluruh lokasi. Kemudian seluruh pemudik ini juga dapat mendatangi posko, ya, atau dapat menghubungi di call center 135 atau menghubungi Medical Sumbagut Call Center di 0859 10667 2222. Kita beralih sedikit ya, Dok. Selama arus mudik Lebaran ini soal fenomena yang namanya microslip. Mungkin bisa dijelaskan apa itu microslip dari tanda-tanda hingga cara pencegahan, Dok? Microslip itu adalah kondisi di mana seseorang mengalami keluhan mengantuk secara tiba-tiba dalam waktu singkat. Seringkali juga tidak disadari oleh pengemudi tersebut karena dia juga bisa matanya itu tidak tertutup, tetap melek, tetapi dia tidak sadar gitu ya dalam waktu singkat, dan itu sangat berbahaya bagi pengemudi dan juga kendaraan yang dibawanya. Kemudian untuk mencegahnya, pastikan pengemudi tersebut beristirahat cukup sebelum berkendara, ya. Kemudian pastikan makan makanan yang seimbang, ya, tidak terlalu tinggi karbohidrat karena dapat menimbulkan kantuk, dan pastikan tidak mengkonsumsi obat-obatan seperti obat flu 4 jam sebelum berkendara. Baik, Dok. Nah, tadi itu untuk yang microslip, Dok. Kalau untuk pengendara yang sedang berpuasa, Dok, adakah hal-hal yang harus dilakukan agar pengendara itu tidak dehidrasi dan tetap sehat? Untuk pengendara yang sedang berpuasa juga ketika sahur sebelum melakukan perjalanan, konsumsi makanan sahurnya juga harus diperhatikan, ya. Artinya lebih banyak buah dan sayur ketika konsumsi. Kemudian perbanyak asupan cairan ketika sedang sahur untuk menghindari dehidrasi ketika melakukan perjalanan, terutama di cuaca yang cukup panas. Selanjutnya, Dok, mungkin banyak dari detikers yang bertanya-tanya, apakah selama mudik Lebaran ini boleh mengonsumsi kafein? Dan jika boleh, adakah batas amannya? Jadi pada prinsipnya untuk konsumsi kafein itu tidak ada larangan ketika bulan puasa dan ketika melakukan perjalanan, tetapi yang harus diperhatikan adalah jumlah
yang boleh dikonsumsi sebelum melakukan perjalanan itu dianjurkan tidak melebihi 2 cangkir atau 400 mg kafein per hari gitu ya. Supaya apa? Agar tidak terjadi keluhan berdebar-debar secara berlebihan ketika berkendara. Kalau untuk makanan yang harus dihindari saat perjalanan jauh, itu apa ya? Untuk makanan yang dihindari ketika melakukan perjalanan jauh, yang pertama adalah makanan yang mengandung terlalu banyak lemak dan karbohidrat. Karena makanan yang terlalu banyak lemak itu dia dapat menimbulkan keluhan mual, perut sebah, penuh, dan tidak nyaman. Kemudian kalau makanan tinggi karbo tadi bisa kita jelaskan dapat menimbulkan kantuk berlebih terutama ketika siang hari gitu ya. Kemudian tidak lupa juga makanan yang merangsang ya, seperti yang bersifat asam atau pedas karena dapat menimbulkan keluhan pencernaan. Terakhir nih Dok, adakah imbauan bagi anak-anak yang mengikuti lebaran tahun ini, terutama yang melewati jalur darat? Untuk anak-anak dihimbau ketika melakukan perjalanan tidak makan terlalu banyak ya, karena perjalanan darat tentunya itu lebih melelahkan dan dapat menimbulkan anak ini merasa mual ketika perjalanan, apalagi melalui medan yang kurang baik gitu ya. Kemudian dianjurkan juga untuk anak-anak membawa obat anti mual dan obat-obatan pribadi ya tentunya ya, supaya seandainya terjadi keluhan kesehatan di jalan itu sudah bisa diantisipasi. Baik, sekian wawancara kita pada Dok. Terima kasih banyak atas Terima kasih. informasinya. Baik, Detikers, demikian wawancara singkat saya dengan Officer 1 Medical Services Dr. Gama Mahardika. Kembali saya sampaikan, saat ini saya sedang berada di SPBU 1120-9108 rest area kilometer 65A yang ada di tol Medan Tebing Tinggi. Tol Medan Tebing Tinggi ini adalah ruas jalan tol yang menghubungkan Medan dengan Tebing Tinggi hingga Bandara Internasional Kuala Namu. Nah, tol Medan Tebing Tinggi yang memiliki panjang sekitar 61,8 km ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera 17,8 km dan Namu Tebing Tinggi sepanjang 44 km. Selama arus mudik Lebaran tahun 2025 ini, tol Medan Tebing Tinggi telah dilalui oleh banyak pemudik. Nah, untuk diketahui total perjalanan tol Medan Tebing Tinggi ini yakni sekitar 2 jam 45 menit, sehingga penting untuk mengutamakan keselamatan dan berkendara dengan aman. Nah, dari apa yang disampaikan oleh dokter tadi, pastikan agar istirahat cukup, konsumsi makanan dengan gizi seimbang pada saat sahur, dan buka serta hindari asupan gula berlebih untuk menghindari munculnya rasa mengantuk saat berkendara akibat tingginya gula darah. Dianjurkan untuk istirahat 15-30 menit setiap jam berkendara. Lalu untuk pengendara yang mengkonsumsi obat-obatan flu tidak dianjurkan untuk mengemudikan kendaraan, karena sebagian besar obat flu dapat menyebabkan kantuk. Selain itu, pengemudi dengan kondisi diabetes juga dianjurkan untuk lebih berhati-hati karena seringkali diabetes disertai gejala mengantuk pada siang hari. Nah, pastikan untuk berkonsultasi dahulu dengan dokter sebelum melakukan perjalanan panjang. Lalu kembali saya sampaikan bahwa layanan kesehatan yang disediakan di posko kesehatan area tol Medan Tebing Tinggi sangat bagi pemudik. Nah, seperti ada mini klinik di tim dengan peralatan lengkap ambulan, serta tes kelelahan dengan menggunakan pertamina untuk menilai tingkat kelelahan pada pemudik. Serta tidak lupa pemeriksaan gula darah dan kolesterol gratis bagi para pemudik. Nah, posko medis rest area Medan Tebing Tinggi dengan fasilitas mini klinik, dekan dokter dan tenaga medis lengkap dengan pengobatan sesuai standar jika ada pemudik yang memerlukan bantuan kesehatan. Nah, pemudik yang menerima layanan kesehatan itu juga sudah lebih banyak, tepatnya 9 pemudik akan terus bertambah. Detikers, demikian yang dapat saya sampaikan dari SPBU 1120